Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Gunawan dengan nomor induk mahasiswa 210505019. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil UTS, dan saya di sini akan mengambil pelajaran pertemuan keempat, yaitu tentang komunikasi politik. Nah, apa itu komunikasi politik? Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan pemerintahan, kebijakan pemerintah, dan kekuasaan. Komunikasi politik juga ini dapat dipahami dan diartikan sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Nah, kita lanjut kepada unsur-unsur komunikasi politik. Yang pertama itu ada komunikator politik. Komunikator politik ini adalah mereka yang dapat memberikan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan politik, misalnya tentang presiden, menteri, anggota DPR, dan lain-lain. Yang kedua ada pesan politik. Pesan politik adalah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun non tertulis, verbal maupun non verbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari ataupun tidak. Kita lanjut, yang ketiga adalah saluran atau media. Saluran atau media ini alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator politik dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya ada media cetak, ada media online, elektronikal, sosialisasi, dan komunikasi yang lain. Kita lanjut, yang keempat ada sasaran atau target. Sasarannya adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat politik dalam pemilu. Mereka adalah pengusaha, PNS, buruh, pemuda, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah pengaruh atau efeknya. Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik. Keaktifan masyarakat dalam partisipasi politik, di mana nantinya mereka akan bertampak pada pemberian suara dalam pemilihan umum. Kita lanjut pada pendekatan komunikasi politik. Yang pertama itu ada pendekatan proses, kedua ada pendekatan agenda setting, yang ketiga itu ada namanya proses komunikasi politik. Nah, proses komunikasi politik sama dengan proses komunikasi pada umumnya. Nah, alat-alatnya atau media-medianya adalah, yang pertama itu ada komunikator atau sender. Sender ini pengirim pesan. Yang kedua encoding, yaitu proses penyusunan ide menjadi simbol atau sebuah pesan. Yang ketiga ada message. Message ini adalah sebuah pesan. Yang keempat media. Media ini adalah sebuah saluran. Dan yang kelima ada decoding atau proses pemecahan atau penerjemahan simbol. Yang keenam ada komunikan atau receiver. Receiver ini adalah penerima pesan. Dan yang ketujuh itu adalah feedback. Feedback ini adalah umpan balik atau bisa dibilang respon. Nah, kita lanjut pada saluran komunikasi politik. Saluran komunikasi politik ini yang pertama ada komunikasi massa. Yang kedua adalah komunikasi tatap muka. Ketiga adalah komunikasi interpersonal. Yang keempat ada komunikasi organisasi. Nah, di sini saya akan mengambil contoh yang dapat saya pelajari, itu adalah dalam sebuah pamflet komunikasi, yaitu pamflet tentang salam dua jari. Nah, pamflet salam dua jari ini awalnya diadakan di waktu pemilu tahun 2014, ya tepatnya tanggal 9 Juli 2014, di saat pemilu antara Presiden Jokowi dan calon wakil presidennya, yaitu Pak Yusuf Kala. Konser salam dua jari ini yang didukung oleh ratusan musisi dan pelaku ekonomi kreatif untuk mendukung Pak Jokowi dan Pak JK sebagai salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
dan berhasil muncul sebagai salah satu fenomena tersendiri dalam pemilu presiden 2014 karena berhasil meraih atensi berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi saya ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.